namanya dagdagni, dikremasi, dibakar. Yang kedua, andagdagni, tidak dibakar tapi dikubur. Hanya itu yang dikatakan dalam Weda. Artinya, untuk teknis pelaksanaannya tentu Swastiastu, Haji. Swastiastu, ya. Apa kabar, Ci? Kabarnya baik terus. Baik terus ya, Astungkare dengan suasana Ya, ya pandemi ini. Mudah-mudahan selalu sehat, Ci. Astungkare selalu sehat. Oke. Ci, hari ini kita bincang-bincang lagi. Tapi Ya. dengan tema yang sedikit lebih Oke. lebih berat nih mungkin, Ci. Kalau saya sebagai pembaca berat, Ci. Iya. Ya. Temanya itu kan tentang menurut Weda, jenazah itu dikubur atau dikremasi. Nah, di sini banyak pertanyaan nih, Ji. Ya. Ya. Pertama, menurut Weda, ini dikubur atau dibakar? Gitu. Iya. Sebetulnya tema ini kan sudah lama jadi perbincangan di masyarakat Iya, kita. tapi kan masih banyak yang bingung, Ji. Kasihan juga umat. Ya, karena di Bali sendiri memang tidak semua dikremasi. Saya pernah meneliti di Pura Agung Besakih, ketemu dengan 3 orang, 2 orang pemangku sepuh, itu Pekak Mangku Suyase dan Pekak Mangku siapa itu lagi ini, Swece. Nah, dengan klien adat waktu itu, Pak Gunantre kalau nggak salah namanya, ya beliau mengatakan, 18 desa di Besakih semuanya nggak dibakar, tidak dikremasi. tidak dikremasi, walaupun mungkin namanya yang ngaben juga. Kenapa? Kremasi kan tidak harus dibayangkan selalu dibakar dengan api. Kan juga walaupun dibakar dengan api, ada yang namanya mantram agni pralina. Mantram. Jadi dia si jenazah jiwanya dikremasi dengan mantram. Jadi ini sangat penting. Iya, jadi walaupun dia tidak dibakar, walaupun dia dikubur. Nah, dikubur itu artinya dianukan ke pertiwi ya. Nah, itu tapi dengan mantram Agni Pralina ya, kehebatan mantram dan juga yang muput. Jadi dengan mantram, diaben dengan mantram, dikremasi dengan mantram, dan dikremasi dengan api plus mantram juga. Walaupun dia dengan api dibakar, tetap aja perlu mantram. Ya kan? Nah, sama. Jadi secara umum kalau di kalangan umat awam dikatakan, yang mana ya lebih ideal, lebih bagus? Menurut Weda deh, dibakar apa dikremasi? Dibakar apa dikubur? Wah, beda itu. Seperti misalnya ada yang mengatakan, wah, kalau dikubur itu kan memperlambat proses pengembalian Pancamabuta. Ya, tapi kan ada mantramnya. Nah, sekarang kalau dibakar lebih cepat. Ya, lebih cepat. Tapi secara fisik, apa benar lebih cepat secara rohani? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini sering menimbulkan sedikit perdebatan bahwa nggak bisa. Bahkan kemarin belum lama ini, belum lama inilah, saya menerima WA dari seorang umat. Dari mana umatnya? Umatnya dari Cirebon. Iya, mengatakan bahwa Jawa Barat. Mengatakan bahwa, loh, kalau dikubur itu jadi pocong katanya. Ya enggak saja. Nah, inilah. Dan apalagi misalnya untuk umat-umat Hindu di luar non Bali. Ya, sekarang di Jawa saja orang belum semua rela tega melihat leluhurnya, kakeknya, neneknya dibakar. Ini kan masalah rasa, nggak bisa orang dipaksa. Perasaan ya? Iya, masalah rasa. Nah, kita lihat sekarang. Kalau tadi saya katakan di Bali saja tidak semua. Nah, sekarang lihat masyarakat di Batu Karu, Tabanan. Tidak ada yang dibakar. Tapi kalau saya tanya, ini apa upacaranya? Ini ngaben, Pak. Ngaben. Ya, ngaben versi Tabanan, Batu Karu misalnya. Oh, ya ini ngaben, Pak. Oh, ya sudah. Habis ini nggak ada acara apa? Nggak ada. Ya sudah. Berarti mereka nyaman-nyaman saja. Nah, arti ngabennya itu apa? Ngaben itu kan macam-macam orang menafsirkan. Ngaben bisa ngapen itu api, atau ngaben itu ngabehin, boros, atau bisa juga ngapen jadi ngabu. Ya. Tapi yang mana? Yang jelas ngaben itu tujuannya menyempurnakan. Nah,
Sekarang di Bali Utara juga begitu. Bali Utara coba lihat di Pacung, di Jakula itu. Dulu, kata orang Pacung, dulu. Di sana nggak ada yang dibakar, nggak ada yang kremasi. Lalu gimana? Disenderkan di pohon di pinggir laut. Yang desa Trunyan itu, Ci? Nah, itu lain lagi. Ya, Trunyan itu lebih antik lagi karena dia disenderkan saja, selesai. Dan tidak berbau, luar biasa. Iya. Konon karena katanya hutan di sana memang membuat seolah-olah kuman itu nggak hidup. Jadi tetap saja dia malah wangi katanya. Iya, udaranya di sana. Nah, di Bali Utara juga begitu. Ya, kalau toh ada yang dikubur, itu kuburannya pun nggak dalam. Oh. Nah, antara pura dekat Jakula itu ya, sebelah timurnya Pura Ponjok Batu, ya. Antara Pura Sang Marek itu, ya ada pura satu lagi. Itu dulu kan digali oleh kalau nggak salah arkeolog dari UNUD dan Pasar, ketemulah 20 kerangka. 16 dipendam kembali. Ya, Pura Sang Marek dengan Pura Palisan. 16 dipendam kembali, 4 dibawa ke Denpasar. Dihitunglah, dicari ya dengan apa karbon gitu namanya ya, umur tulang itu. Ternyata saat itu diketahui bahwa umur tulangnya 2225 tahun. Dan diduga itu ras dari India belakang dan Mongol timur. Dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 15 Mantram 14. Iya. Bahwa kelompok Aryan juga percaya kepada leluhur. Terkait dengan masalah kematian, maka ada 2 cara penanganan orang mati. Pertama, namanya Dagdagni, dikremasi, dibakar. Yang kedua, Andagdagni, tidak dibakar, tapi dikubur. Hanya itu yang dikatakan dalam Weda. Artinya, untuk teknis pelaksanaannya tentu tergantung kepada masing-masing daerah. Ada tradisi. Nah, contoh lagi yang paling menarik yang pernah saya datang ke keluarga besar ini di Busung Biu. Gimana ya? Di Kekeran Singaraja. Kekeran itu ya. Busung Biu bukan Kekeran. Kan sebelah-sebelahan itu. Di Busung Biu itu ada satu keluarga. Intelektual luar biasa. Ada profesor, doktor. Secara ekonomi mereka kuat sekali. Mapan, baik. Ya. Tapi mereka tidak pernah ada yang dibakar. Semua dikubur dan tidak mendapat tantangan, artinya tidak dilarang oleh adat. Dikubur sama-sama di setrenya desa. Iya. Dikubur, lalu bagaimana penanganannya? Kalau saya wawancara waktu itu ya, si bapak yang sudah sepuh itu, beliau mengatakan bahwa konon dulu leluhurnya menurut cerita-cerita leluhur pernah bermeditasi karena bermasalah dengan biaya atau mungkin ada masalah lain terkait dengan kematian. Jadi leluhurnya kemudian katakanlah meditasi atau bertapa. Dapatlah petunjuk dari Yama. Udah, kamu nggak usah repot, nggak usah gelisah. Gunakan warisan leluhurmu. Jadi orang-orang mati, udah bikin lubang di setre, kemudian belikan kain 3 meter, kemudian tirta cukup dari sanggah merajan saja. Kemudian yang melaksanakan mangku merajan saja. Kubur. Tentu waktu buat lubang minta izin kepada Pertiwi. Ya kan? Nah, setelah itu kubur. Tutup, selesai. Tidak ada ritual lanjutan, tidak ada istilah ngaben lagi, tidak ada istilah dan lain-lain, ngetelunin pun nggak ada. Selesai. Selesai. Dan tidak ada masalah dengan Banjar. Nanti ada misalnya biasanya muncul kata-kata, nanti kalau terjadi apa-apa gimana? Ada wabah, ada gerubuk di Banjar ini. Ternyata nggak ada apa-apa. Banjarnya oke-oke saja. Apa yang disampaikan oleh Weda itu? Ya seperti itu. Mau dikubur, mau dikremasi, silahkan. Kan tergantung bagaimana cara menguburnya, ritualnya, bagaimana cara kremasinya. Kremasi juga kalau cuma dibakar tok, ada istilah mertitip di geni. Iya. Itu kan butuh lanjutan. Loh, yang dititipkan nggak mesti diambil, masa ditinggal? Lama-lama dibuang sama yang dititipin. Ya kan? Nah, kenapa? Ada lanjutan. Tetapi kalau yang
tadi itu nggak ada lanjutan. Doanya sudah mengantarkan, selesai urusannya. Jadi tergantung doa, sebetulnya tergantung bagaimana cara mengantarkannya. Kan itu. Lah, orang Jawa disuruh seperti orang Bali. Kremasi. Waduh, gimana dikremasi? Nggak tega. Masa keluarga dikremasi, dibakar? Lah, kemudian dalam keluarga ada, misalnya tidak semuanya Hindu. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Lah, lalu kalau misalnya dibakar, kalau digali kuburannya, dibakar, kemudian dirapu, diratakan kuburannya. Lalu kalau setiap tahun misalnya keluarga yang Muslim ingin ziarah, gimana? Kemana ziarahnya? Kalau orang Bali kan sudah tertata dengan baik. Dibakar, punya merajan dia. Merajan, sanggah merajan sebagai terminal. Untuk berkomunikasi, berhubungan, untuk memuja, menghormati leluhur. Ada tempat. Lah kalau orang Jawa? Nggak ada. Jadi, lalu bagaimana? Orang Jawa punya pola sendiri. Yang dulu namanya selamatan. Sekarang lebih populer dengan sebutan Pitra Puja. Pitra Puja ini apa tujuannya? Ini sebenarnya kan penyucian, penyempurnaan, mengantar sang jiwa, sang roh ke alam yang lebih tinggi. Yang pada akhirnya tujuannya adalah moksa. Hanya dia waktunya tidak seperti di Bali. Kalau di Bali kan 2 hari selesai. Nah, prosesnya gimana, Ji? Bisa dijelaskan, Ji, prosesnya? Yang Jawa ini? Iya, yang Jawa. Kalau di Bali kan sudah umum. Sudah umum di Bali. Yang di Jawa lah. Di Jawa tuh begini. Sebagai pengetahuan. Nih. Nah, ada yang namanya, setelah orang meninggal ya, ada yang namanya selamatan. Selamatan namanya, coba dulu. Sekarang Pitra Puja. Lah, kalau dulu selamatan itu dimulai pada hari ketiga. Bukan setelah 3 hari, hari ketiga. Ya, sekarang meninggal. Besok hari kedua. Besoknya udah hari ketiga. Iya. Nah, dulu hari ketiga. Kalau sekarang dengan Pitra Puja, begitu meninggal hari ini, kemudian dikubur, langsung malamnya doa Pitra Puja. Pitra Puja sama doanya, hari pertama, kedua, ketiga. Nah, kenapa hari pertama, hari kedua, itu sebetulnya karena mereka ingin bakti itu lebih lebih kental. Jadi, belum menyadari bahwa dia sudah mati. Makanya dulu dimulai hari ketiga. Cuman hari ketiga itu tidak pernah dijelaskan apa sih hari ketiga itu. Sehingga harus Pitra Puja. Lah, saya mendapat penjelasan dari guru saya. Ya orang Jawa. Bahwa hari ketiga itu sebetulnya belum juga menyangkut sang jiwa. Walaupun sang jiwa hadir, tapi sebetulnya doa itu bukan untuk penyempurnaan atau penyucian sang jiwa. Tetapi untuk apa? Hari ketiga, yang pertama, terima kasih kepada leluhur. Bopo. Hari ketiga nih. Ya, terima kasih kepada Biung, leluhur perempuan. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan. Jadi hari ketiga tuh terima kasih dulu. Oh, rasa syukur. Iya, rasa syukur, memberi dulu, berterima kasih dulu. Iya. Hari keempat baru apa sih yang didapat oleh tubuh ketika manusia itu lahir di dunia. Jadi semua yang dia dapat di dunia ini dari dalam perut sampai mati harus dikembalikan dalam keadaan suci. Semua ini, Ci? Semua bagian tubuh ini harus suci. Baru dia bisa mengantarkan sang jiwa nanti. Jawa loh ini, jangan samakan dengan Bali. Ya, lah. Hari keempat, Pitra Puja dia. Tapi memang sebetulnya tiap-tiap hari itu beda-beda sarananya. Tetapi karena ini bukan selamatan, tapi berubah sudah menjadi Pitra Puja. Tiap hari pun doanya tidak berubah. Tetap sama, tidak apa-apa. Karena hari itu yang menentukan apa yang harus disucikan atau disempurnakan. Hari keempat apa? Waktu kita lahir. Siapa yang membantu kelahiran kita? Saudara 4. Air ketuban, darah, lamas, ya kan? Iya. Ari-ari, ya. Kita lahir ari-ari mengawal di belakang. Iya. 3 saudara membuka jalan, kita lahir aman. Dan selama dalam kandungan, kan 4 ini yang menjaga kita. Iya. Yang memberi makan, yang memberi minum, dan sebagainya. Jadi, begitu hari keempat, selamatan. Ini yang pertama. Kita selesaikan, kita sempurnakan. Terima kasih.
hari keempat. Iya. Tapi selama ini hari keempat nggak pernah dilaksanakan. Kalau Fitrah Puja dilaksanakan, tapi dalam selamatan tidak pernah. Kenapa? Kenapa, Ji? Ada orang yang berkepentingan itu dihilangkan sehingga orang Jawa putus dengan leluhur, hubungan leluhur putus. Kalau Sekarang nggak, hari keempat sudah Fitrah Puja, Oh. bukan selamatan, walaupun tetap mengatakan selamatan gitu, tapi sebetulnya Fitrah Puja. Hari keempat mereka belum tahu, belum semua tahu loh, bukan belum tahu, belum semua tahu kalau hari keempat itu adalah penyucian sedulur papa. Sedulur papa. Tapi biasa sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Astongkare. Ya, itu bagusnya. Iya. Sudah dilakukan walaupun tidak paham. Tapi nggak apa-apa kalau dilakukan dengan ikhlas, dengan tekun, Iya. hasilnya sama. Mudah-mudahan hari ini kan sudah kita sampaikan, Ji. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan ya. Yang tahapan keempat nih. Ya, Kita jadi lanjutkan lagi. sudah dilakukan. Sekarang cuma